Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, hari ini kita akan membahas mata pelajaran di kelas 12 yaitu instalasi tenaga listrik untuk kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik ataupun untuk yang berminat mempelajari ketenaga listrikan. Bagi rekan-rekan semua yang berminat untuk mempelajari teknik instalasi ketenaga listrikan bisa memulai mempelajari video-video yang kami upload di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas mata pelajaran instalasi tenaga listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Untuk bahasan pada pertemuan yang ketiga atau pembahasannya ketiga ini kita membahas tentang skema sistem tenaga listrik 3 fasa. Kompetensi dasar pada kesempatan hari ini adalah memahami instalasi tenaga listrik 3 fasa, memahami prosedur pemasangan instalasi listrik tenaga 3 fasa, kemudian menerapkan instalasi tenaga listrik 3 fasa, memasang instalasi tenaga listrik 3 fasa. Materi pokok pada pembelajaran yang ketiga ini adalah penerapan atau untuk sejarah listrik, sistem tenaga listrik, hubungan penyambungan 3 fasa, daya pada sistem 3 fasa, dan penerapan instalasi listrik 3 fasa kita sudah bahas di pertemuan 1 dan pertemuan 2 atau di bagian 1 dan bagian 2. Di bagian 3 kita akan membahas skema sistem tenaga listrik 3 fasa. Oke, skema sistem tenaga listrik 3 fasa. Ya, seperti kita ketahui, yang pertama sistem 3 fasa atau sistem tenaga listrik di Indonesia yang pertama adalah adanya pembangkit. Ya, kemudian gardu listrik. Gardu listrik di sini ada beberapa, ada gardu transmisi, gardu distribusi utama, gardu pengumpul, gardu seluler, ya, ada macam-macam. Kemudian saluran transmisi dari pembangkit kemudian masuk ke gardu distribusi atau gardu transmisi, kemudian disalurkan ke saluran transmisi listrik, ya. Kemudian saluran transmisi listrik ini ada dua jenis. Yang pertama saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, kemudian ada saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya, atau sering disebut SUTET, ya. Kemudian saluran distribusi listrik, ya. Dan saluran distribusi listrik ini ada dua jenis, yaitu jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah. Oke, sebelum kita lanjut, jika ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe bagi yang belum subscribe, ya. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kemudian pastikan tekan juga tombol notifikasi atau tombol loncengnya supaya update video-video pembelajaran baik teori maupun praktek yang nantinya akan saya upload ke depannya untuk mendampingi materi teori ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pembangkit listrik, ya, fungsinya untuk memproduksi energi listrik, ya. Maaf, tulisannya karena saya membuat sendiri, slide-nya ada yang ejaannya kurang pas pengetikannya, jadi saya mohon maaf. Ya, kemudian lokasi jauh dari pemukiman, ya, berdekatan dengan sumber bahan bakar, ya, dalam hal ini adalah dekat dengan pelabuhan laut misalnya, untuk memudahkan distribusi bahan bakar seperti minyak bumi atau batu bara, atau dekat dengan lokasi bendungan air, ini untuk pembangkit tenaga air pastinya, atau dekat dengan sumber gas bumi untuk pembangkit tenaga gas bumi. Oke, ini adalah gambaran pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, ya, ada pembangkit listrik tenaga gas maupun uap. Jadi cukup bermacam-macam jenis pembangkitnya. Ya, dari jenis pembangkit listrik ini, ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, menggunakan pastinya sumber tenaganya adalah air. Banyak sekali contohnya. Ada Beligi Raya di Jawa Timur yang cukup besar, kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas, ini menggunakan sumber tenaga gas bumi, ya. Ada PLTG Batanghari di Jambi,
Ya, kemudian ada pembangkit listrik tenaga uap ya, menggunakan sumber uap. Ini yang besar itu adalah PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian ada PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Ini menggunakan sumber tenaganya adalah gas dan uap. Ini ada PLTGU Kerawang, Jawa Barat. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir ya, yang menggunakan sumber tenaganya adalah dari energi nuklir. Ya, ini adalah contohnya PLTN Batan di Bandung, Jawa Barat. Oke, kita lanjutkan. Ya, gardu listrik ya, berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik yang akan ditransmisikan ataupun didistribusikan ke pelanggan. Ini fungsi dari gardu listrik. Ya, jenis gardu listrik ini ada gardu transmisi, fungsinya untuk menghubungkan dua atau lebih jalur transmisi atau grid. Tegangan yang ditransmisikan adalah high voltage, 150 kV atau 500 kV atau kilovolt. Gardu distribusi utama ya, berfungsi untuk memindahkan daya listrik dari jaringan transmisi 150 kV atau 500 kV ke jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV. Kemudian ada gardu pengumpul, fungsinya seperti halnya gardu distribusi tetapi digunakan untuk meningkatkan tegangan yang dihasilkan oleh turbin pembangkit yang berbeda ke sistem jaringan transmisi dari 20 kV menjadi 150 ataupun 500 kV. Kemudian ada gardu seluler ya, gardu seluler ini sebuah jenis gardu listrik yang dapat dipindah-pindah untuk mensuplai pengguna insidental ya. Misalnya ada konser musik yang membutuhkan daya listrik besar, misalnya ini membutuhkan gardu listrik yang bisa dipindah-pindah, gardu seluler atau gardu mobile ya, bisa bergerak. Ya, ini gambaran gardu transmisi ya. Gardu transmisi untuk sistem interkoneksi Jawa Bali itu terpusat di Ungaran, Jawa Tengah. Ya, di masing-masing tempat ya itu ada biasanya ya gardu transmisi ya. Di wilayah teman-teman mungkin pernah menjumpai gardu-gardu seperti ini di dekat wilayah teman-teman ya, baik peserta didik maupun teman-teman yang tertarik di ketenaga listrikan pastinya paham terkait dengan gardu atau satu lokasi yang berisi rangkaian kelistrikan yang seperti itu ya. Biasanya terisolasi, hanya kalangan terbatas yang boleh masuk. Ini adalah gardu induk, ada gardu tiang atau gardu mobile ya. Ini yang fungsinya untuk insidental ya. Ya, saluran transmisi ya, fungsinya untuk membawa energi listrik dari pembangkit ke gardu listrik maupun dari satu gardu listrik ke gardu listrik yang lain. Sistem transmisi dibangun untuk menghubungkan antara pembangkit listrik dan menyalurkan listrik tersebut kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Saluran pengantar pada saluran transmisi disebut dengan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ya, ini gambaran saluran udara tegangan tinggi dan gambaran saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Kemudian saluran distribusi listrik ya, berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu listrik ke pelanggan atau konsumen. Untuk menyalurkan energi listrik sampai kepada pelanggan dari gardu distribusi tegangan menengah atau jaringan tegangan menengah 20 kV untuk konsumen industri dan ZTR, ini adalah jaringan tegangan rendah 380, maaf ya, salah ketik, 380 volt sampai 220 volt untuk pelanggan bisnis, perumahan serta sosial. Ini gambarannya adalah untuk saluran distribusi tegangan menengah dan tegangan rendah. Ya, ini yang biasa di dekat-dekat pemukiman perumahan ya. Jaringan tegangan menengah atau JTM, sistem distribusi primer ya. Saluran udara tegangan menengah atau SUTM, kemudian ada saluran kabel tegangan menengah atau SKTM. Tegangan kerjanya 6 sampai 20 kV. Jenis antaranya
hantaran telanjang A3C aluminium alloy conductor, kemudian ada CU atau tembaga, kemudian ada ACSR aluminium conductor steel reinforced atau aluminium alloy conductor ya. Kemudian SKTM, hantaran berisolasi ya. Saluran kabel tegangan menengah ini biasanya digunakan di daerah-daerah perkotaan yang membutuhkan segi estetika yang tinggi ya, supaya tidak terlihat kabel atau tiang listriknya, maka menggunakan saluran kabel tegangan menengah, biasanya dibuat di tanah ya, di apa namanya, tidak menggunakan tiang ya, menggunakan XPLE, NYFGBY atau NIYFGBY ya, jenis kabelnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan untuk tekan tombol subscribe maupun tombol notifikasinya, karena banyak video nanti yang akan saya upload terkait dengan pembelajaran tidak hanya di kelas 12 maupun 11, tetapi di kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik, supaya bisa membantu proses pembelajaran jarak jauh ya, baik untuk peserta didik maupun juga teman-teman yang tertarik pada sistem kelistrikan ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum pastikan subscribe dan tekan tombol loncengnya jika ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kita lanjutkan pola struktur jaringan tegangan menengah. Ya, jaringan distribusi sistem radial yang pertama. Sistem yang paling sederhana tetapi kurang handal, karena jika jalur utama mengalami gangguan akan mengakibatkan gangguan pada seluruh sistem. Ya, ini adalah pola struktur jaringan yang paling sederhana, yaitu sistem radial. Ya, dari saluran transmisi kemudian masuk ke trafo distribusi, diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV. Kemudian ada pemutus di sini di sistem radial ini, kemudian masuk ke trafo distribusi. Trafo distribusi ini diturunkan dari 20 kV menjadi 380 atau 220 volt untuk digunakan. Ya. Kemudian ada trafo distribusi dan lain sebagainya. Ini yang nanti langsung ke pelanggan setelah diturunkan menjadi 380 sampai 220 volt. Nah, jika terjadi masalah di jaringan ini ya, misalnya terputus di PMT ini, maka seluruh jaringan ini akan terganggu atau tidak tersuplai arus listrik, atau terputus di sini berarti jaringan yang ke sini ini akan terputus. Jadi cukup sederhana tetapi kurang handal, karena jika jalur utama mengalami gangguan akan mengakibatkan gangguan ke seluruh sistem. Kemudian ada jaringan distribusi sistem tie line ya, digunakan untuk pelanggan penting yang tidak boleh padam. Ya, ada bandar udara atau rumah sakit, ini adalah pelanggan yang tidak menginginkan adanya pemadaman listrik. Sistem ini minimal memiliki 2 penyulang dengan tambahan automatic changeover switch ya. Ini ya, sumbernya dari 150 diturunkan menjadi 20 kV kemudian dibagi. Tetapi di sini ada beberapa ya, ada beberapa penyulang ya. Penyulangnya tidak cuma satu. Jika ada satu gangguan maka bisa menggunakan penyulang yang lain, sehingga pelanggan tersebut tidak mengalami pemadaman yang cukup berarti ya. Ini untuk sistem tie line ya. Jadi cukup handal untuk jenis jaringan tie line ini. Kemudian jaringan distribusi sistem spindle. Pada sistem ini terdiri dari beberapa penyulang aktif dan satu penyulang cadangan, sehingga sistem ini handal dalam pelayanan. Ya, ini hampir sama seperti tie line ya. Ada penyulang aktif dan ada penyulang cadangan. Ini untuk yang penyulang cadangan. Jadi suatu ketika ada gangguan di penyulang yang lain, maka penyulang cadangan ini yang difungsikan. Ya, gambaran sederhananya seperti ini. Oke, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan untuk jaringan sistem loop
Ya, konstruksinya lebih rumit, biaya pembangunan mahal, tetapi keandalan cukup tinggi. Ya, ini konfigurasi sistem loop. Ya, jadi tambahannya ada saklar seksi otomatis. Ya, ada saklar seksi otomatis di sini. Jadi jika terjadi gangguan pada penyulang di sini, maka bisa dialirkan lewat penyulang yang satu, dan demikian yang lain juga ya. Ini. Kemudian ada jaringan sistem cluster atau grid, digunakan untuk kota besar dengan kepadatan pelanggan yang tinggi, terdiri dari pemutus beban dan penyulang cadangan. Jika terjadi gangguan pada salah satu penyulang, akan menggunakan penyulang cadangan ya di sini nih. Jadi utamanya masing-masing beban ada penyulangnya sendiri ya, misalnya 1, 2, 3 ini. Tetapi ada penyulang cadangan yang dipakai saat terjadi gangguan pada penyulang utama. Ya, ini gambarannya. Ini penyulang cadangan yang ada di bawah, di mana ada pemutus beban, dilengkapi pemutus beban. Jadi saat tidak ada gangguan pada penyulang utama, pada sistem cluster atau grid ini, pemutus beban ini semuanya terbuka. Tetapi saat ada gangguan, maka misalnya pada penyulang yang ketiga ini ada gangguan, maka penyulang cadangan berfungsi untuk tetap memberikan tenaga listrik ke konsumen ketiga ini. Oke, ini konfigurasi jaringan sistem cluster atau grid. Kemudian yang selanjutnya kita membahas, kalau sebelumnya konstruksi jaringan tegangan menengah tadi ya, baik SKTM maupun SUTM ya, saluran udara maupun saluran kabel, itu menggunakan sistem ada radial sampai dengan sistem cluster atau grid. Kemudian untuk jaringan tegangan rendah bagaimana? Jaringan tegangan rendah atau JTR merupakan sistem distribusi sekunder. Kalau jaringan tegangan menengah adalah primer ya. Kemudian untuk jaringan tegangan rendah adalah sistem distribusi sekunder. Tegangan rendah 380 volt dan 220 volt ya. Dari gardu distribusi, gardu trafo sampai dengan pelanggan. Nah, ini jaringan yang masuk ke rumah-rumah kita, ke bangunan perumahan, konsumen perumahan maupun sosial. Ini ya, dari gardu induk, kemudian jaringan tegangan menengah, ada pengaman tegangan menengah, masuk ke trafo distribusi. Ini biasanya trafo-trafo yang ada di tiang, yang ada di tiang-tiang listrik. Teman-teman atau peserta didik kelas 12 pastinya tidak asing kalau di jalan atau mungkin malah di dekat pemukiman itu ada trafo yang ada di tiang listrik, itu adalah trafo distribusi. Kemudian secara konstruksi berikutnya adalah saklar tegangan rendah, keluar dari trafo itu sudah tegangan rendah. Kemudian ada rel tegangan rendah, ini tempat dibagi ya, dibagi sekring tegangan rendahnya dibagi ke beban ya. Setiap kelompok ya diamankan oleh sekring tegangan rendah. Sekringnya biasanya juga ada di tiang-tiang listrik tersebut. Kemudian masuk ke jaringan tegangan rendah, masuk di tiang-tiang tegangan rendah, kemudian masuk ke saluran rumah sampai dengan kita, pelanggan rumah tangga. Ini adalah jaringan tegangan rendah atau JTR, 220 volt satu fasa atau 380 volt untuk 3 fasa. Oke, sampai di sini untuk sistem tenaga listrik 3 fasa yang kita bahas. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.